Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengajar, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Saya Akanata Putra Agitama, NIM 240201020601 dari Prodi Manajemen PJJ S1 akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah manajemen SDM 2. Tugas ini saya mengambil tema analisa aspek sistem upah. Sebagai contoh, organisasi kecil yang pernah saya ikuti sewaktu saya SMA di kota Surabaya, yaitu organisasi manajemen musik yang bernama Dana Musik Manajemen. Apa itu Dana Musik Manajemen? Adalah sebuah wadah atau entitas yang berfungsi untuk mengelola berbagai aspek industri musik, mulai dari manajemen artis, distribusi musik, pengelolaan royalti, hingga perencanaan dan pelaksanaan konser. Organisasi manajemen musik dapat berupa perusahaan manajemen, agensi, atau bahkan tim kecil seperti Dana Musik Manajemen yang dikelola langsung oleh artis atau musisi. Bertujuan untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada artis atau musisi sehingga mereka dapat fokus pada proses kreatif dan mencapai tujuan karir mereka. Lebih rinci lagi, organisasi manajemen musik dapat mencakup yang pertama manajemen artis, yang kedua manajemen pertunjukan, yang ketiga distribusi musik, yang keempat manajemen royalti, yang kelima manajemen keuangan, yang keenam manajemen media sosial. Mulai dari yang pertama dulu, manajemen artis. Apa itu? Yaitu mengelola karir artis, termasuk negosiasi kontrak, promosi, pemasaran, dan pengaturan jadwal konser. Kemudian manajemen pertunjukan, merencanakan dan melaksanakan pertunjukan musik, mulai dari pemilihan venue, penataan panggung, hingga pengelolaan kru teknis. Kemudian distribusi musik, mengatur distribusi musik digital dan fisik, termasuk kerjasama dengan label rekaman dan layanan streaming. Kemudian manajemen royalti, melacak dan mengelola hak cipta serta royalti yang dihasilkan oleh artis atau pemilik karya musik. Kemudian manajemen keuangan, mengelola anggaran, pendapatan, dan pengeluaran terkait kegiatan musik. Ini termasuk aspek sistem upah ya. Kemudian yang terakhir manajemen media sosial, mengelola kehadiran dan promosi artis di media sosial. Sistem upah dalam manajemen musik merujuk pada cara remunerasi atau pembayaran yang diterima oleh para profesional yang terlibat dalam industri musik. Sistem ini dapat bervariasi tergantung pada peran individu, kesepakatan kontraktual, dan jenis perusahaan atau organisasi yang terlibat. Beberapa elemen yang mempengaruhi sistem upah dalam manajemen musik meliputi yang pertama, upah berdasarkan peran. Yang kedua, sistem royalti. Yang ketiga, upah berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pendapatan dari pertunjukan langsung. Yang kelima, pendapatan dari lisensi dan penggunaan media. Yang terakhir, pekerjaan freelance atau per jam dan atau per hour. Nah, pengalaman atau hasil observasi saya terkait aspek sistem upah dalam organisasi kecil saya. Berdasarkan pengalaman, aspek sistem upah yang terjadi adalah pembagian upah atau pendapatan secara rata antara anggota band dan pihak yang terlibat dalam manajemen. Upah atau pendapatan tersebut kami dapat dari berbagai pertunjukan, konser, mengisi acara tertentu, dan kegiatan perlombaan. Pembagian tersebut dilakukan secara langsung dengan jumlah yang merata kepada semua personel setelah berbagai pertunjukan dan kegiatan selesai dilaksanakan. Kemudian analisis kelebihan dalam aspek pembagian sistem upah yang secara rata ini. Yang pertama, pembagian upah yang rata memastikan bahwa setiap anggota band mendapat jumlah yang sama terlepas dari kontribusi individu dalam penampilan atau produksi. Hal ini dapat menciptakan rasa persatuan dan keadilan di antara anggota band, yang pada gilirannya memperkuat hubungan dan kerjasama dalam grup. Kemudian, kelebihannya dengan sistem pembagian upah yang rata, tidak ada persaingan atau kecemburuan di antara anggota band mengenai siapa yang berkontribusi lebih banyak, karena semua mendapat bagian yang sama. Hal ini dapat mencegah konflik internal yang sering muncul dalam band dengan sistem pembagian yang tidak merata. Kemudian kelebihan yang terakhir,
Ketika setiap anggota mendapat imbalan yang sama, hal ini dapat meningkatkan semangat kerjasama dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja band. Selain kelebihan, ada pun kekurangannya, yaitu yang pertama, pembagian upah yang rata bisa menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota yang merasa mereka berkontribusi lebih banyak, baik dalam penulisan lagu, produksi, atau pertunjukan. Ini bisa menyebabkan anggota yang lebih aktif merasa tidak dihargai secara finansial. Kemudian, kekurangannya, jika semua anggota mendapat upah yang sama tanpa memperhatikan kontribusi, ini mungkin mengurangi motivasi individu untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif atau berusaha lebih keras dalam proyek-proyek band. Kemudian kekurangan yang terakhir, dalam sistem ini, anggota yang memiliki peran lebih besar dalam penciptaan musik atau tampil mungkin merasa bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada yang seharusnya jika dibandingkan dengan mereka yang berperan lebih sedikit. Hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan yang akhirnya berdampak pada kinerja tim. Solusinya, yang pertama menerapkan pembagian upah berdasarkan kontribusi. Manajemen dapat menerapkan sistem yang lebih fleksibel berdasarkan kontribusi individu dalam berbagai aspek. Misalnya, ada bagian yang dibagi secara rata untuk biaya operasional, namun pendapatan yang lebih besar dapat dialokasikan berdasarkan peran dan kontribusi dalam musik. Solusi berikutnya, pertimbangkan skema pembagian berdasarkan peran spesifik. Manajemen dapat menggunakan pendekatan berbasis peran dalam pembagian upah. Misalnya, anggota yang memimpin bagian tertentu seperti vokalis utama, pemain gitar utama, atau pencipta lagu utama dapat menerima persentase yang lebih besar, sementara anggota yang lebih fokus pada peran pendukung dapat menerima lebih sedikit. Solusi berikutnya, evaluasi berkala dan komunikasi terbuka. Lakukan evaluasi secara berkala mengenai kontribusi masing-masing anggota untuk memastikan bahwa pembagian upah tetap adil dan sesuai dengan perkembangan band. Ini juga memberikan kesempatan untuk berbicara tentang ketidakpuasan atau masalah lainnya, sehingga konflik dapat diselesaikan lebih cepat. Solusi yang terakhir, penyusunan kontraknya jelas. Agar semua anggota band merasa dihargai, penting untuk memiliki kesepakatan tertulis di awal yang jelas tentang bagaimana pembagian upah dilakukan. Kontrak ini harus mencakup pembagian hasil secara transparan dan detail mengenai kontribusi setiap individu, serta cara untuk menangani perubahan peran atau kontribusi seiring berjalannya waktu. Ya kan? Pelajaran penting untuk kedepannya yang dapat diambil yaitu manajemen musik ini mengajarkan kita pentingnya keadilan, komunikasi terbuka, pengakuan kontribusi individu, dan fleksibilitas dalam mengelola tim. Dengan memastikan adanya transparansi, kesepakatan yang jelas, dan evaluasi rutin, tim atau organisasi dapat menghindari konflik dan memastikan kinerja yang optimal. Nah, berikut adalah sumber referensi yang saya ambil dalam menyusun dan menyelesaikan tugas UTS ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.